Halo semuanya, sawadee krab, selamat datang kembali di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus dari Teng Monida. Dan untuk video kali ini kita akan bahas adalah kabar terbaru dari Sen, salah satu dari saksi ya, yang bersama Teng Mo malam hari itu. Dan sudah dikeluarkan surat penangkapan dari pengadilan di Thailand untuk menangkap Sen ini. Tapi kemarin kan Sen juga di tanggal 3 April 2022, dia sudah datang secara sukarela ke kantor kepolisian Nontaburi. Dan penangkapannya ini bukan karena dia dituduh sebagai pembunuhnya teman-teman, tapi karena ada pasal lain yaitu adalah pasal kelalaian. Kita akan bahas mengenai video ini lebih lanjut dan juga ada beberapa isu lainnya mengenai Job dan juga Gatik itu bagaimana. Kalau kita ketahui kan Robert dan juga Por sudah kena pasal kelalaian, Sen juga sudah kena pasal kelalaian. Bagaimana dengan Job dan juga Gatik, apa pasal yang akan diberikan ke mereka? Sebelum kita bahas lebih lanjut, aku ingatkan jangan lupa please subscribe channel YouTube ini biar kalian gak ketinggalan update terbaru terkait dengan kasus Teng Monida dan sekaligus itu adalah support nyata kalian untuk aku membahas kasus ini langsung dari Thailand. Sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau ingatkan buat teman-teman ya, ada belasan lah ya yang mention di Instagramku tuh bilang begini, Anjas ada videonya tertentu gitu mention kan ya, ini kok di video ini tersangkanya sudah ketangkap, Gatik, terus juga yang lain-lain sudah mengaku sebagai pembunuh Teng Monida. Jadi gini teman-teman, banyak berita, terutama kalau aku lihat dari TikTok ya, itu banyak berita yang ajaib gitu. Teman-teman bilang, wah Anjas nih ketinggalan nih beritanya, itu udah ketangkep nih, ini udah ketangkep. Oke, ini adalah salah satu alasan kenapa aku membuat video mengenai Teng Monida di YouTube, dengan bagian part-part setiap video itu punya kontennya masing-masing, ada pembahasannya masing-masing, karena tujuannya biar bisa mengklarifikasi berita-berita yang beredar terutama di TikTok kan ya, udah tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu, jadi kalian bisa cek dari judul-judulnya, mana yang kira-kira ini benar, mana yang kira-kira dugaan, mana yang sudah dikatakan oleh penyidik. Jadi itu adalah tujuan semuanya, so please scroll dari episode pertama sampai sekarang. Oke, sekarang kita akan bahas langsung aja tentang Sen ini sendiri. Jadi Wisapat Manomairat atau Sen itu mendatangi kantor kepolisian Nontaburi kemarin di 3 April 2022 karena ini merujuk kepada surat penangkapan yang telah dikeluarkan pada 2 April 2022 dan tim pengacara sudah datang juga kemarin. Terus kalian tanya, Anjas bukankah kalau seandainya sudah ada surat penangkapan, tapi kalau kita lihat Sen belum ditahan, ini juga sama seperti Job dan juga, seperti Por dan juga Robert ya, mereka juga sudah menjadi tersangka dalam kasus dalam pasal kelalaian, tapi juga belum dipenjara karena mereka memberikan uang jaminan senilai 200.000 baht atau sekitar hampir 100 juta rupiah. Dan pengacara dari Sen juga sama, kemarin dia juga menyatakan bahwa alasan Sen tidak ditahan walaupun sudah ada surat penangkapan karena ada jaminan 200.000 baht. Dan ini berapa lama Anjas? Kalau menurut keterangan pengacaranya, ini adalah kurang lebih selama 12 hari ke depan, tidak akan di-extend selama Sen ini tidak ada indikasi untuk melarikan diri. Makanya kalau kalian lihat juga kenapa Por dan juga Robert itu harus melakukan report 5 hari sekali gitu di kantor kepolisian Nontaburi karena ada dugaan mereka sempat mau melarikan diri di perbatasan Myanmar dan juga Thailand. Oke, jadi ada beberapa teman-teman yang bilang bahwa itu si Por dan juga Robert sudah ditangkap sama kepolisian. Anjas, itu bukan ditangkap teman-teman, itu adalah kayak laporan diri setiap 5 hari sekali. So, itu bisa salah satu cara untuk menghindari mana berita yang hoax atau mana berita yang beneran, begitu. Terus juga Sen mengatakan bahwa begini, bagaimana pada saat Sen itu mendapatkan kabar ada surat penangkapan yang sudah dikeluarkan untuk dirinya, dia bilang gini teman-teman, aku nggak ngerasa khawatir saat mendengar surat penangkapan tersebut dan dia pun langsung mendatangi kantor kepolisian Nontaburi sendiri dan mengikuti prosedurnya. Kemarin itu kan di hari Minggu kan ya, dan hari Sabtu itu adalah surat penangkapannya dikeluarkan dan Sen pun nggak melarikan diri, dia sangat kooperatif, dia datang. Ini juga menjadi salah satu alasan tim penyidik di Nontaburi mengabulkan permintaan pengacara Sen dengan jaminan 200.000 baht serta indikasi-indikasi tindakan yang sangat kooperatif yang dilakukan Sen selama ini. Tapi kalau dibilangin ini kooperatif kayaknya enggak ya, jejak digital nggak bisa bohong. Sen adalah salah satu dari saksi di mana setelah beberapa hari Teng Monida tenggelam, dia diminta untuk datang ke rumah sakit untuk diambil darahnya, air seni dan dicek bagian tubuhnya. Dia adalah salah satu saksi yang menolak karena
katanya saat itu loh kenapa saya diambil, dia nggak memberikan konsennya. Makanya rumah sakit juga di Thailand tidak bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut saat itu. Tapi sekarang sepertinya sudah, karena sama seperti di Indonesia dan juga Thailand, pada saat ada sudah surat perintah dari pengadilan, ya harus menjalankan. Kalau tidak, itu juga termasuk perbuatan melanggar hukum. Pengacara dari Sen juga mengatakan sampai saat ini, Sen itu statusnya masih menjadi saksi, belum menjadi tersangka. Kok ini juga aku nggak setuju ya? Bukankah sudah ada surat keputusan dari pengadilan, ada penangkapan? Ataukah secara hukum mungkin ini masih dugaan ya? Karena belum ada putusan pengadilan sih ya. Ya, boleh dibilang secara status hukum memang Sen masih menjadi saksi. Begitupun juga dengan saksi lainnya sih yang bersama Teng Mo di malam hari itu. Nah, kemudian kita tanya, bagaimana dengan Job dan juga Gatik, Anjas? Bukankah 3 orang temannya itu sudah ada pasalnya masing-masing? Nah, Job dan juga Gatik, ada sejumlah pengacara independen yang bukan pengacara dari Ibu Panida ya, itu mereka sudah mengajukan ini ke pengadilan. Bagaimana dengan Job dan juga Gatik? Kok tidak juga dikeluarkan surat penangkapan? Paling tidak adalah dengan surat penangkapan yang sama seperti teman-temannya adalah kelalaian. Alasan dari pengadilan adalah bahwa yang dilakukan Job, memang ada dugaannya adalah Job ini salah satu pasal yang akan dikenakan nantinya adalah penghancuran barang bukti. Karena dia termasuk salah satu orang juga yang membuang gelas dan juga botol wine alkohol di speedboat malam hari itu. Tapi menurut pengadilan bahwa yang dilakukan Job saat itu tidak terlalu major effect. Hanya sebagian kecil aja dan tidak memberikan efek yang begitu banyak terhadap penyidikan. So, ini adalah keterangan dari sejumlah media massa kenapa Job belum ada pasal yang menimpa dia. Terus bagaimana dengan Gatik? Ini juga sepertinya hari ini teman-teman di tanggal 4 April 2022, pengacara dari Ibu Panida, pengacara Decha mengatakan bahwa Job dan juga Gatik hari ini akan diumumkan apa pasal-pasal yang bisa dikenakan mereka. Kok aku mencium aroma sepertinya ini adalah salah satu cara untuk membuat netizen itu seneng ya, karena di Thailand yang membahas ini tuh banyak banget, hampir semua media massa setiap jam itu ada berita mengenai mereka. Apakah ini salah satu strategi bahwa kalau semuanya sudah kena pasal masing-masing, walaupun itu bukan pasal yang selama ini diharapkan oleh masyarakat Thailand, dugaannya adalah kasus pembunuhan, pasal-pasal yang sudah sering kita bahas yang tidak ada hubungan dengan itu, pasalnya hanyalah pertama kelalaian atau penghancuran barang bukti atau pemberian keterangan palsu. Antara 3 ini aja deh. Dan kemungkinan besar, kalau aku prediksi apa yang akan diberikan pasal untuk Job dan juga Gatik, kalau untuk Job kemungkinan besar dia akan kena pasal adalah penghancuran barang bukti. Kalau Gatik kemungkinan besar ini adalah prediksiku ya, dia akan dikenakan pasal adalah mengenai pasalnya itu pemberian keterangan palsu. Ataukah juga ada penghancuran barang bukti? Karena kita ketahui juga kan ya, ada beberapa data-data dan juga gambar atau picture di handphonenya Teng Mo yang diketahui itu juga telah dihapus. Dugaannya adalah Gatik. Kenapa? Karena Gatik adalah manajernya, dia yang memegang handphone Teng Mo, dia juga yang menyerahkan handphone tersebut ke penyidik saat dia melakukan BAP atau berita acara pemeriksaan. Kemudian, kalau penghancuran barang bukti dan keterangan palsu, ini juga masih menjadi pertanyaan yang sangat besar banget di Thailand. Kenapa sih kalau memang ini murni kecelakaan, kenapa barang buktinya harus dihancurkan begitu? Terus keterangan palsu. Keterangan palsu ini terutama dari Sen yang sangat signifikan banget. Misalnya gini, dengan dia mengatakan bahwa Teng Mo akan buang air kecil, pegangan di pahanya Sen, itu kan sudah jelas ada banyak sekali kejanggalan. Data otopsi sudah menunjukkan tidak ada indikasi bahwa Teng Mo akan buang air kecil dari baju yang tidak ada bekas urinnya, ataupun juga kalau kita lihat dari data otopsi pada saat dibedah lebih dalam apakah kandung kemihnya ada indikasi dia akan buang air kecil, itu kan bisa dijawab secara langsung. Walaupun data-data tersebut tidak disampaikan secara eksplisit oleh tim penyidik, tapi kemungkinan besar ini adalah keterangan palsu ditambah lagi dengan data misalnya CCTV. Dari jam 10-an malam sampai jam 10.40 yang merupakan keterangan dari penyidik Nontaburi, 10.40 adalah waktu tenggelamnya Teng Monida, ternyata tidak ada sosok 2 orang ataupun seorang yang berada di ujung belakang dari CCTV yang menangkap pergerakan speedboat malam hari itu. Dan kalian juga harus tahu ya bahwa Sungai Chao Phraya itu kan berada di kota Bangkok dan ada banyak sekali CCTV. Paling tidak yang aku tahu ada 200 video klip yang berasal dari 70 CCTV yang sedang didalami oleh tim penyidik. Nggak cuma tim penyidik dengan segala keterbatasannya, bahkan juga ada tim komite khusus yang dibentuk oleh masyarakat di Thailand, gabungan antara
pengacara dan juga lembaga tertentu itu menunjukkan bahwa tidak ada satupun CCTV yang menunjukkan seperti itu ada orang di belakang. So, apa yang menjadi alasan Sen ini bohong mengenai motif atau mengenai hal kronologi ini itu adalah hal yang sangat fundamental banget. Terus ada beberapa berita dan juga video yang tersebar di media massa bahwa Sen setelah selesai selama proses penyidikan mengenai kasus Tank Monida ini, dia terlihat juga melakukan pesta, terus juga pestanya juga sama di speedboat di Sungai Copraya. Kemudian Sen membantah semua itu adalah video-video lama tapi baru aja dirilis sekarang aja. Menurut aku sih aku percaya dengan Sen ya. Kalau untuk ini karena efeknya karena karena ya isu COVID dan juga banyak hal, kayaknya nggak mungkin kalau Sen melakukan party lagi pada saat dia menjalani proses penyidikan yang sangat melelahkan dan juga menyita perhatian masyarakat Thailand. So, that's it yang bisa aku bahas di video kali ini. Di video berikutnya ada berita yang jauh lebih menghebohkan lagi warga Thailand dan mudah-mudahan kalian juga bisa mengikutinya dengan lebih detail. Dan aku ingatkan, please cek video-video aku sebelumnya karena ada banyak isu-isu yang kalian tanya di Instagramku, itu sudah aku bahas di video-video sebelumnya. Dan sekali lagi, pada saat kalian melihat berita di TikTok ataupun channel manapun, ya boleh-boleh aja kalian tonton, itu adalah hak kalian. Tapi lihat baik-baik mana yang baru dugaan, mana yang sudah pasti, mana yang keterangan penyidik atau baru sekedar asumsi. So, mudah-mudahan video-video mengenai Tank Monida ini bisa memberikan kontribusi untuk memilah-milih mana yang sudah pasti atau hanya sekedar asumsi semata. Thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi. Tinggalkan like, tinggalkan komen kalian, serta follow Instagramku di AnJSD Thailand. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Khobun kerap semuanya. Bye-bye.